Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik. Sebelum hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini mohon maaf Ibu tidak dapat melakukan share screen, tapi tadi Ibu sudah meminta tolong ke Mbak Sela untuk melakukan share screen. Silakan Mbak, bisa di-share sekarang. Bisa di-print Mbak. Slide pertama. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang teori kebutuhan Maslow. Sebelum itu, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus mengetahui apa sih tujuan kita melakukan atau mempelajari teori-teori kebutuhan Maslow. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian teori kebutuhan Maslow. Yang kedua, kalian diharapkan memahami konsep teori kebutuhan Maslow. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu memahami pembagian serta mampu menjelaskan pembagian hierarki teori kebutuhan Maslow. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya, Mbak. Untuk pembahasan yang pertama, kita mulai dari pengertian. Lanjut. Nah, teori kebutuhan Maslow merupakan salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu timbulnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow, lalu diberi nama teori hierarki kebutuhan Maslow atau lebih akrab disebut dengan teori kebutuhan Maslow. Dalam teori ini, Abraham Maslow mengungkap bahwa adanya seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini dibagi dalam 5 tingkatan, nanti akan kita bahas juga dalam pembagian hierarkinya. Lalu selanjutnya kita ke konsep. Lanjut. Nah, konsep dari teori kebutuhan ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Dalam penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya ada beberapa kebutuhan dari seorang individu yang harus lebih didahulukan atau dicapai daripada kebutuhan lainnya. Kita akan mengambil sebuah contoh. Nah, manusia, kita sebagai manusia ini kan akan lebih penting dalam memenuhi asupan cairan dibandingkan kebutuhan makanan kita sehari-hari. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya kebutuhan air itu sangat penting dalam menopang kehidupan kita. Hal ini itu dijadikan permisalan oleh
Abraham Maslow dalam menyusun teori kebutuhan ini. Nah, lalu ada lagi yang menyimpulkan dari contoh tersebut bahwasannya kebutuhan tingkatan selanjutnya itu tidak dapat diraih apabila kebutuhan tingkat dasarnya belum dipenuhi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, dalam mencapai tingkat kebutuhan selanjutnya itu, Abraham Maslow menyebutkan bahwa seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka dalam mencapai tingkat kebutuhan di tingkat selanjutnya. Dilanjut Mbak slide-nya. Nah, di sini Abraham Maslow menjelaskan bahwa ada dua jenis kuasa motivasi yang digunakan oleh seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka, yaitu menggunakan deficiency growth atau diartikan sebagai motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan atau motivation growth. Saya jelaskan sedikit ya. Kedua jenis motivasi ini memiliki arti tersendiri. Untuk motivasi kekurangan itu diartikan sebagai usaha yang dilakukan individu dalam proses pemenuhan kekurangan mereka. Lalu untuk motivasi perkembangan itu dapat diartikan sebagai motivasi yang secara alami muncul dalam diri individu tersebut dan berguna untuk membuat seorang individu menjadi lebih semangat dalam meraih keinginan dan tujuan mereka. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Selanjutnya kita akan membahas ke pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Abraham merupakan seorang humanis, hal tersebut membuat Maslow itu mempercayai pernyataan bahwa setiap individu memiliki keinginan menjadi dirinya pada tingkat atas. Ini di sini ada gambar kelima tingkatan. Kebutuhan yang paling dasar itu letaknya berada di paling bawah. Karena prinsip dari teori ini bahwa seorang individu tidak akan dapat melanjutkan ke kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi apabila kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kita bahas satu persatu ya. Lanjut, Mbak. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi ini adalah kebutuhan tingkat dasar yang pertama memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh individu, baik kebutuhan secara biologis maupun fisik. Kebutuhan fisiologi ini harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia itu dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis ini itu contohnya manusia itu membutuhkan oksigen, air, makanan, terus suhu tubuh yang normal, tidur, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Kalian bisa berpikirkan bahwa seorang individu itu tidak mungkin dapat memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya apabila mereka belum memenuhi kebutuhan fisiologi dasar ini. Perlu diingat, apabila salah satu saja dari kebutuhan fisiologi ini tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan selanjutnya. Namun, sepertinya hal ini untuk era sekarang itu tidak berlaku
pada orang-orang yang kaya ya, karena menurut orang yang sudah kaya atau kehidupannya menengah ke atas itu makan itu sudah bukan kebutuhan fisiologi. Ada yang menganggapnya sebagai gaya hidup gitu. Jadi tidak semua orang itu kebutuhan fisiologinya sama seperti itu. Lalu kita lanjut ke kebutuhan yang kedua. Nah, kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu sudah berhasil memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi kebutuhan pada rasa aman secara fisik maupun emosional. Nah, kadar kebutuhan ini biasanya lebih banyak itu di usia rentang anak-anak. Karena pada usia anak-anak itu mereka masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah sehingga pendampingan orang tua itu sangat diperlukan. Nah, contoh dari kebutuhan rasa aman ini seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke kebutuhan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah kebutuhan akan rasa memiliki atau sering dikenal juga dengan kebutuhan sosial. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan pada tingkat ketiga ini adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan akan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan hak kepemilikan terhadap suatu hal. Seperti itu. Dalam tingkat ini itu Abraham Maslow juga memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu itu mencari cinta. Seperti itu. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek kebutuhan akan rasa memiliki ini didasari oleh banyak hal seperti kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan yang berlebihan. Selain itu, kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, lalu membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Kebutuhan tingkat ketiga ini dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pada tingkat sebelumnya. Seperti itu. Next. Nah, yang keempat itu kebutuhan akan penghargaan. Belum Ibu jelaskan, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kita lanjutkan ya. Pada kebutuhan tingkat selanjutnya, yaitu kebutuhan keempat, adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari penghargaan di sini adalah harga diri. Harga diri ini berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini terpenuhi,
maka secara otomatis itu akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Dari hal itu dapat kita simpulkan ya bahwa kebutuhan ini itu adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi. Seperti itu. Setelah seorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri itu akan muncul. Tingkat percaya diri yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu biasanya akan membawa dampak serius seperti rasa depresi, kecemasan, stres, tiadanya rasa percaya diri, minder, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Nah, harga diri di sini itu dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama itu adalah bentuk menghargai diri sendiri. Lalu yang kedua adalah bentuk penghargaan dari orang lain. Maaf. Selanjutnya, Mbak. Nah, kita pada tingkatan yang terakhir nih. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dianggap sebagai kebutuhan tingkat tertinggi. Kebutuhan ini dapat dicapai apabila seorang individu itu sudah berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri di sini dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Seperti itu. Untuk mengaktualisasikan diri itu juga bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu itu harus mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Dampak yang terjadi apabila kebutuhan tingkat akhir ini tidak terpenuhi, itu pasti ada rasa tidak nyaman, gelisah, tegang, minder, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita sudah membahas tadi tentang teori kebutuhan Maslow. Sekarang kita review kembali pembelajaran kita tadi ya, mulai dari pengertian. Pengertian dari teori kebutuhan Maslow tadi itu adalah kebutuhan, suatu teori kebutuhan yang ditemukan oleh seorang psikologi, di mana teori itu berarti suatu hal yang dapat memunculkan motivasi dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tingkat kebutuhan mereka. Seperti itu. Selanjutnya untuk konsep dari teori kebutuhan Maslow ini berawal dari penelitian pada seekor monyet. Lalu Abraham Maslow menyimpulkan bahwasannya seorang individu itu pasti memiliki kebutuhan yang akan didahulukan daripada kebutuhan yang lain. Seperti itu. Lalu tadi untuk yang terakhir pembagian hierarki juga sudah kita bahas bahwa ada lima kebutuhan, dimulai dari tingkat rendah dan juga tingkat tinggi. Seperti itu. Nah, sebelum Ibu akhiri, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum. Belum. Oke, Ibu harap kalian sudah dapat memahami pembelajaran hari ini ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.